يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan an Ibn Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi azza wa jal, dari Ibnu Abbas berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, imma yablughanna 'indaka al-kibar aw ahad 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Apabila kedua-duanya atau salah satu dari keduanya telah menginjak usia lanjut, kata Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka berada di sisimu, maka janganlah sekali-kali kalian mengatakan kepada keduanya perkataan uff. Maka janganlah sekali-kali kalian berdua mengatakan uff. Sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah merawatku ketika aku kecil. Ayat ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah dinasakh, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang ada di dalam surat At-Taubah ayat 113, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Tidak sepantasnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik. Tidak sepantasnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik. Walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sekalipun orang-orang musyrik tersebut adalah orang-orang yang memiliki kekerabatan yang sangat dekat, setelah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik tersebut adalah ashabul jahim, penghuni neraka jahim. Di dalam hadis ini, Bapak Ibu hadirin hadirat semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada kita pentingnya berbakti kepada kedua orang tua di saat mereka sudah sepuh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Apabila kedua-duanya atau salah satu dari keduanya telah menginjak usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kau mengatakan uff kepada mereka. Pertama, di dalam ayat ini kata para ulama, orang tua ketika menginjak usia sepuh, maka hendaknya anak tinggal bersama mereka, atau kalau tidak tinggal di dekat mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan indak dalam pemeliharaan. Dalam pemeliharaan. Bukannya justru sebaliknya seperti yang kita lihat. Ketika orang tua sudah sepuh, tidak seorang pun anaknya yang hidup bersamanya, bahkan tinggal di dekatnya. Sehingga ketika orang tuanya meninggal, anaknya tidak tahu, atau tahunya setelah orang tuanya meninggal. Seharusnya anak berusaha bagaimana orang tuanya yang sudah sepuh tinggal bersamanya, berada dalam pemeliharaannya. Namun sebagian orang mengatakan sulit Ustaz mengajak orang tua tinggal bersama dengan kita. Ya sudah, kalau begitu kita yang tinggal bersamanya, atau kalau tidak kita tinggal di dekat rumahnya. Sehingga setiap hari kita bisa ke sana, setiap hari kita bisa mengecek, kita bisa mengunjunginya, melihatnya dan seterusnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk durhaka kepada mereka, walaupun hanya dengan mengatakan kalimat uff. Kalimat uff ini adalah kalimat kesal, marah. Anak tidak boleh mengatakan kalimat uff kepada orang tuanya. Sekarang bukan uff lagi,
justru semua kalimat binatang, kalimat-kalimat kasar dilontarkan oleh anak-anak kepada apa? Orang tuanya. Subhanallah. Ini adalah kedurhakaan yang sangat besar. Bahkan kita sudah membahas di hadis sebelumnya bahwasanya di antara 9 dosa yang membinasakan adalah apa? Durhaka kepada kedua orang tua, membuat orang tua menangis. Sekarang anak-anak bukan saja mengatakan kalimat-kalimat yang kasar, bahkan memukul orang tuanya, dan ini tidak sedikit. Bahkan saya mendengar dari beberapa orang anak yang menceritakan bagaimana perlakuan saudaranya kepada orang tuanya. Bahkan ada yang menutup orang tuanya dengan bantal, pengen orang tuanya cepat mati. Di saat orang tuanya sudah kembali kepada usia yang rendah. Usia yang rendah. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dengan istilah ardhalil umur, umur yang paling rendah. Artinya orang tua kembali kepada usia kecil, sehingga anak tidak sabar di dalam mengurusi mereka. Subhanallah. Sementara bakti anak baru akan terlihat ketika usia orang tuanya sudah sepuh, sudah lanjut. Kalau orang tua masih kuat, orang tua kadang-kadang tidak butuh perbuatan baik dari kita. Iya atau tidak? Kita mau bantu dia, dia mengatakan tidak usah kau bantu, kau silakan kerjakan perkara yang lain. Ketika kita menawarkan ini, dia bilang, buat apa, saya nggak butuh, kata dia. Tapi ketika dia sudah tua, tenaganya sudah mulai melemah, akalnya sudah mulai terganggu, pendengarannya, matanya, semuanya udah mulai ini, maka di saat itu kita harus berbakti kepada mereka. Bukan ketika dia masih kuat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengatakan apa? Kalimat cih. Ketika orang tua, nak pergi kau ke sana, malas. Masuk dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala melarang. Dan kalimat cih itu adalah serendah-rendah ucapan buruk anak kepada orang tuanya. Dan ini termasuk perbuatan dosa, durhaka sama orang tua. Kalau ini saja dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, berarti perkataan yang lebih tinggi lagi kedudukannya dari ini tentu lebih apa? Lebih dilarang. Bahkan anak mengatakan orang tuanya bodoh, orang tuanya bodoh, dan dengan kalimat-kalimat yang lain. Ini nggak boleh, ini tidak boleh. Dan tidak boleh menghardik mereka, mencela mereka, mencaci maki mereka. Tidak boleh. Bagaimanapun orang tua kita tidak boleh mencela mereka, mencaci maki mereka, menghardik mereka, nggak boleh. Mengata-ngatai mereka dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tanharhuma, jangan kau cela mereka. Jangan kau caci maki mereka. Akan tetapi kata Allah Azza wa Jalla wa qul lahum qawlan karima, akan tetapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang lembut, perkataan yang baik. Perkataan yang baik adalah perkataan yang lembut, perkataan yang sopan, penuh penghormatan, pengagungan kepada orang tua. Al-Imam Muhammad bin Sirin, saya pernah sampaikan di sini, dia kalau berbicara sama orang tuanya bisik-bisik, sama ibunya dia bisik-bisik, sehingga orang-orang mengatakan, ini ada apa dengan dia? Apakah dia sakit? Kenapa dia bicara sama ibunya seperti itu? Maka orang-orang mengatakan kepada orang yang bertanya, dia kalau dekat ibunya seperti itu, dia tidak ingin suaranya melewati suara ibunya, lebih tinggi daripada suara apa? Suara ibunya. Subhanallah. Sekarang anak neriakin ibunya, neriakin bapaknya dan seterusnya. Ini enggak boleh. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita wa qul lahum qawlan karima, ucapkan kepada mereka perkataan yang baik, perkataan yang indah, perkataan yang lembut, perkataan yang sopan, penuh pengagungan, penghormatan. Itu orang tua kita, bukan anak kita. Kalau sama anak ya kita manggilnya dengan suara yang tinggi tidak mengapa. Tapi sama orang tua jangan. Ayah, jangan, enggak boleh. Jangan tinggikan suara kita. Penuh ta'zim kepada mereka ketika kita berbicara. Bahkan salah seorang salaf, saya lupa namanya, dahulu tanpa sengaja suaranya lebih tinggi daripada suara ibunya, terangkat suaranya. Kemudian dia sadar, dia langsung beristighfar minta maaf sama orang tuanya, dia merdekakan 4 orang budak sekaligus. Lihat, orang dulu nggak sengaja ngangkat suara di atas suara ibunya, dia minta maaf, kemudian dia beristighfar, dia merdekakan berapa orang? 4 orang budak. Dia mengatakan, sesungguhnya aku berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosaku karena aku telah meninggikan suaraku kepada ibuku dengan aku memerdekakan 4 orang budak ini. Subhanallah.
Sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Abbas, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sampai kepada firman Allah, wahai Rabb kami, kasihinilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami kecil. Ini perintah untuk mendoakan orang tua. Makanya hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, setiap kali berdoa jangan lupa untuk mendoakan siapa? Orang tua. Baik dia masih hidup ataupun dia sudah apa? Meninggal. Doakan mereka. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ucapkan doa ini. Atau doa yang Bapak Ibu baca. Rabbighfirli waliwa lidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh baca doa ini. Wahai Rabb kami, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kami masih kecil. Ya. Dan lihat kandungan doa ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kita apa? Kecil. Perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian. Sewaktu kita kecil, orang tualah yang menyayangi kita dengan kasih sayang yang sangat besar, tidak terhingga. Kita sadari atau tidak kita sadari. Sewaktu kita lahir, apa yang bisa kita perbuat? Siapa yang ngurusin kita? Orang tua. Kita BAB, kita kencing, kita ini, kita sakit, mereka begadang, ayah banting tulang. Pokoknya bagaimana bisa ngasih makan sama kita, kemudian membawa kita berobat kalau kita sakit dan seterusnya. Kita betul-betul disayangi sama mereka. Sewaktu kita kecil tidak bisa berbuat apa-apa. Kita dirawat sampai kita tumbuh besar. Maka ketika mereka sudah tua, saatnya mereka yang kita apa? Kasihani. Saatnya kita yang mengasihani mereka. Karena sewaktu kita masih kecil, mereka yang mengasihi kita, mereka kuat. Sekarang ketika kita sudah besar, kita sudah kuat, saatnya mereka yang kita kasihani. Bahkan kita memohon kepada Allah agar Allah juga mengasihani mereka, menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita waktu kita kecil. Kenapa anak-anak sewaktu usianya sudah usia orang tuanya sudah lanjut sepuh, dia tidak bisa mengasihi orang tuanya, sementara waktu dia kecil tidak bisa berbuat apa-apa, orang tuanya apa? Yang mengasihi dia, yang menyayangi dia. Subhanallah, ajib. Tidakkah kau ingat bagaimana kau dahulu sakit, kau dahulu kecil, bagaimana saat dia makan, kemudian kau BAB, kemudian dia bersihkan dan seterusnya tanpa ada rasa bagaimana di dalam diri. Dia lakukan itu dengan penuh kasih sayang. Maka kita di dalam mengurusi mereka pun juga harus penuh kasih sayang di saat mereka sudah kembali ke usia apa? Usia rendah. Sebagaimana mereka dahulu menyayangi kita, kita sayangi mereka sewaktu mereka berusia lanjut. Dan di sini juga menunjukkan pentingnya apa? Mendoakan orang tua. Doakan mereka, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nih Bapak Ibu, orang tua, ajarkan doa ini sama anak-anak kita. Ajarkan doa ini sama siapa? Anak-anak kita. Jangan gak diajarin. Nah, coba kau ikutin ini. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus ulang-ulang itu. Tujuannya Pak, tujuannya adalah agar setiap kali dia berdoa, dia mendoakan kita. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidakkah kita mendengar hadis Nabi SAW yang berbunyi idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Apabila manusia meninggal, terputus darinya seluruh amalnya kecuali dari yang tiga. Perhatikan, ini kalau kita meninggal, kita bisa lagi duduk di majelis ilmu. Kalau kita meninggal duduk di majelis ilmu, orang lari. Kita udah mati, lalu ada di majelis ilmu, nggak ada. Kita kalau udah mati nggak bisa lagi duduk di majelis ilmu, kita nggak bisa lagi sholat, kita nggak bisa puasa, kita nggak bisa baca Al-Quran, kita nggak bisa sedekah. Kata Nabi, kalau kita udah meninggal, terputus dari kita semua amal kita. Udah, kita nggak bisa lagi mengusahakan apa-apa. Dan Allah juga mengatakan dalam surat Yasin, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan memperoleh kecuali apa yang dia usahakan. Dia usahakan sewaktu dia hidup. Kalau dia udah mati, udah nggak ada lagi yang bisa dia usahakan. Kecuali dari yang tiga. Kata Nabi SAW, kecuali dari yang tiga. Yang tiga ini pahalanya akan terus mengalir kepada kita sekalipun jasad kita sudah habis dimakan apa? Tanah. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Makanya Bapak Ibu sekalian,
mengetahui amalan-amalan yang akan mendatangkan pahala di saat kita tidak lagi bisa berbuat, ini sangat penting. Sekarang orang-orang berlomba mengetahui cara untuk mendapatkan passive income, pendapatan, ya, uang masuk di saat dia pasif, dia tidak bergerak tapi uangnya terus mengalir. Dia adakan seminar sana sini, bagaimana caranya Anda mendapatkan passive income, usaha apa yang harus Anda lakukan dan seterusnya. Diadakan di mana-mana, orang-orang ramai-ramai datang. Tapi di saat diadakan pengajian, amalan-amalan yang akan memberikan amalan-amalan yang ganjarannya akan terus mengalir kepada kalian sekalipun kalian sudah mati, orang-orang nggak mau datang. Atau kalaupun orang-orang tahu, orang-orang nggak mau ngerjain. Tapi kalau pembicaranya tentang passive income, uang masuk, sementara kita nggak berbuat apa-apa, orang-orang semangat untuk mengetahuinya, bahkan mengerjakannya. Ini Nabi SAW kasih tahu sama kita, kau mati, tapi buku catatan amalmu terus terbuka dan para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala terus menuliskan kebaikan kepadamu. Tidak ada kebahagiaan yang paling besar selain daripada ketika kita mati, buku catatan amal kita terus terbuka dan para malaikat terus mencatat kebaikan buat kita. Dan tidak ada kesengsaraan, keburukan yang paling besar di saat kita mati, sementara buku catatan dosa kita terus terbuka dan malaikat terus menuliskan dosa-dosa buat kita. Nah sekarang Nabi SAW mengatakan kalau manusia mati, maksudnya manusia muslim mati, terputus darinya semua amalnya kecuali 3. Pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah yaitu sedekah untuk kepentingan sosial yang digunakan oleh kaum muslimin, yang diambil manfaatnya oleh kaum muslimin, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah singgah, ya, apalagi jembatan, jalan, kemudian sumur, ya, WC umum. Ini namanya apa? Sedekah apa? Jariyah. Makanya kalau ada pembangunan untuk kepentingan sosial, kepentingan umum, ikut di sana. Ikut di sana. Walaupun sedikit kita ikut. Sehingga ketika kita mati nanti apa? Kita mendapatkan apa? Pahala. Kalau bisa banyak ya banyak ikutnya. Ya, jangan sedikit. Tapi kalau kita nggak punya apa-apa kecuali sedikit, ya udah ikut sedikit. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Nih Bapak Ibu sekalian, kita yang ngaji nih ya, banyak dapat ilmu. Maka jangan halangi diri kita dari kebaikan yang besar, yaitu dengan mengajarkan ilmu tersebut. Sekalipun kita nggak bisa bahasa Arab, kita nggak hafal hadisnya, kita nggak hafal ayatnya, udah nggak ada masalah. Tebarkan ilmu itu kepada orang-orang, sampaikan sama orang-orang. Jangan ketika duduk cuman sekedar ngobrol, ngingat masa lalu dulu, nggak ada masalah. Ya, dulu kita kecil kayak gimana? Enggak. Sekarang kalau kita duduk sama teman-teman di samping ngobrol ini itu juga sampaikan ilmu. Apa aja ilmu yang udah kita ketahui sampaikan sama orang. Suami sampaikan kepada istri, istri dapat ilmu sampaikan kepada suami, orang tua dapat ilmu sampaikan sama anak-anaknya, sampaikan sama keluarga, terus sampaikan ilmu. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, awwaladin salih yad'u lahu, anak yang saleh yang senantiasa apa? Mendoakan. Kenapa Nabi SAW sebutkan anak yang soleh di sini? Kata para ulama, karena hanya anak yang soleh yang akan apa? Mendoakan orang tuanya. Adapun anak yang tidak soleh tidak akan pernah mendoakan orang tuanya. Ada dia doa, tapi doa agar orang tuanya cepat apa? Cepat apa? Mati. Dia doa juga, cuman doanya agar orang tuanya cepat apa? Cepat mati. Dan ini juga menunjukkan pentingnya mendidik anak menjadi anak yang apa? Soleh. Tidak ada aset yang terbaik yang dimiliki oleh manusia kecuali anak. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan hadisnya yang mulia, inna min atyabi ma kasabtum al-aulad. Sesungguhnya usaha engkau yang paling baik bukan toko yang kita buka, bukan aset ini yang kita beli, perusahaan ini yang kita bangun, bukan itu usaha engkau yang paling baik kata Nabi SAW, tapi apa? Anak-anak yang kau lahirkan. Namun betapa banyak orang tua yang mengabaikan ini sehingga sibuk bikin toko, memajukan perusahaannya ini. Anaknya nggak pernah dia duduk, nggak pernah dia tanyain sholatnya, nggak pernah dia ajarin doa, nggak pernah dia ajarin baca Al-Quran dan sebagainya. Subhanallah. Padahal asetnya yang paling baik apa? Anak. Kenapa Nabi SAW mengatakan itu? Karena kalau kita mati, perusahaan yang udah besar kita bangun, aset-aset ini yang sudah kita kumpulkan, kita usahakan, harta yang banyak udah kita iniin, ketika kita mati semuanya habis, hilang, udah
dikemasi sama siapa? Ahli waris kita, diperebutkan oleh ahli waris, dibagi-bagi udah. Tapi kalau anak yang soleh, kita mati dia akan terus mendoakan kita. Dia akan terus melanjutkan wasiat-wasiat kebaikan yang kita sampaikan. Dia akan meneruskan berbakti, berbuat baik kepada orang-orang terdekat kita. Ini anak-anak yang soleh. Makanya oleh karena itu jangan lalaikan anak-anak kita. Pendidikan agamanya. Kalau kita tidak mampu mengajarkan ilmu agama kecuali seadanya, maka masukkan mereka ke sekolah-sekolah Islam. Sekolah-sekolah Islam. Ajarkan mereka ini. Keluarkan uang banyak demi anak kita menjadi anak yang apa? Saleh. Sekarang orang hitung-hitungan untuk memasukkan anaknya ke sekolah agama atau mengikut sertakan anaknya ikut belajar Quran ini itu dan sebagainya, hitung-hitungannya luar biasa. Ya, sementara anaknya dia masukkan bimbel ini, bimbel itu, bayarnya ratusan kali lipat dari bayaran dia kalau sekiranya ngaji di masjid. Ringan dan mudah baginya untuk mengeluarkannya. Bahkan anaknya masuk ke dokteran habis ratusan juta, nggak ada masalah baginya. Sementara anaknya ikut tahsin cuma bayar 250.000 per bulan, berat baginya, subhanallah. Ini keterlaluan. Sementara yang akan mendatangkan manfaat buat anak dan kita itu adalah ilmu agama. Dan ini juga bukan berarti kita mengenyampingkan apa? Anak-anak belajar ilmu dunia, tidak. Silahkan anak-anak belajar ilmu dunia, tapi yang paling penting dulu kita mendasari dan membangun ilmu agama pada diri anak kita. Silahkan Bapak Ibu, anak mau jadi apa, mau jadi dokter, mau jadi polisi, silahkan, gak ada masalah. Tapi dari kecil tanamkan ilmu agama kepadanya. Tanamkan ilmu agama kepadanya. Betapa banyak para ulama kita yang saya dahulu pernah temui, itu latar belakangnya, backgroundnya bukan orang-orang yang belajar dari sekolah-sekolah agama. Ada yang dari dokter. Itu pengajiannya ribuan orang yang datang, dia membahas kitab Madarijus Salikin. Ada yang ahli bahasa dan dia menjadi seorang ulama, seorang syekh. Ada yang sekolah ketentaraan dan dia menjadi ulama besar. Syekh Al-Albani rahimahullah seorang ahli apa? Ahli jam, dan dia menjadi seorang muhaddis yang besar. Tak ada masalah. Dari kecil tanamkan ilmu agama kepada mereka. Hafalkan mereka Al-Quran. Ajarkan mereka rukun Islam, rukun iman, adab-adab Islami dan seterusnya. Jangan sampai nggak ada. Makanya oleh karena itu, Bapak Ibu, di rumah jangan waktu hanya dihabiskan untuk main-main sama anak. Main-main sama anak penting. Silakan main-main sama anak. Cuman ada saat-saatnya kita duduk sama anak-anak kita buka buku sama mereka. Atau suruh mereka duduk. Ajarkan mereka rukun Islam, terangkan sedikit demi sedikit dengan bahasa yang mereka bisa pahami. Ajarkan mereka tentang rukun Islam mulai dari syahadat. Anak kita udah bisa syahadat atau belum? Ajarkan ini sama mereka. Ya, kemudian tentang sholat, tentang zakat, puasa dan seterusnya. Ajarkan ini sama mereka. Kemudian adab-adab yang Islami. Insyaallah taala anak kita akan tumbuh menjadi anak yang saleh. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ayat ini, ayat yang tadi kita bacakan, telah dinasakh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat dalam surat Taubah ayat 113. Di mana di dalam ayat 113 surat Taubah ini Allah Subhanahu wa taala melarang nabi dan orang-orang yang beriman mendoakan ampunan untuk orang tua yang sudah apa? Orang tua musyrik, kafir, yang mati di atas kesyirikan dan mati di atas kekafiran. Enggak boleh lagi kita memohonkan apa? Ampunan. Atau bahkan ketika dia hidup kita juga enggak boleh apa? Mendoakan ampunan untuknya. Allah mengatakan tidak sepantasnya dan seharusnya nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik sekalipun itu adalah kerabat terdekat setelah jelas bahwasanya mereka adalah penghuni neraka. Setelah jelas bahwasanya mereka adalah penghuni apa? Neraka. Kita enggak boleh memohonkan ampunan. Makanya Nabi SAW minta izin sama Allah mendoakan ampunan untuk orang tuanya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Kemudian Nabi SAW minta izin agar bisa mengunjungi kuburan orang tuanya, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam ketika dia akan memohonkan ampunan untuk ayahnya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang karena memang
Ampunan Allah hanya untuk orang-orang yang beriman. Sedangkan untuk orang-orang kafir dan musyrik tidak ada ampunan Allah Subhanahu wa taala.